saya dengan Titi online ini, kan saya juga pernah beberapa kali dengan online, ini sangat, saya nggak ngebayang bahwa merasa nyaman dengan online Titi YTT ini. Pengaturan waktunya cukup, istirahat breaknya juga cukup, dan pembawaannya cukup santai, di mana kita bisa mengabsorb pelajaran lebih mudah, lebih santai, jadi tidak tegang. Cara Mbak Yuni juga membawakan jadi efektif, sangat bisa diterima. Terima kasih. Masalah teknis itu seperti tadi Mbak Yuni bilang, kita tidak bisa hindari walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti saya juga pernah terjadi beberapa hari yang lalu ada gangguan. Jadi menurut saya sih sudah sangat cukup baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Halo, nama saya Yulia. Saya ikut baru pertama kali Titi Yin Yoga World dengan Mbak Yuni. Saya suka karena memang Titi Yin ini salah satu yang memang dari 1 tahun yang lalu saya pingin sekali ikut. Karena waktu saya bekerja, jadi cutinya susah, dan ternyata saat ini adalah saat yang tepat, tetapi kebetulan online. Dan ternyata walaupun online, tetap bisa merasakan feel-nya. Karena Mbak Yuni bagus dalam mengajar. Terima kasih. Dan juga teman-teman, apalagi waktu dibagi dalam kelompok, kita kompak semuanya. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Yin Yoga World. Terima kasih Mbak Yulia. Sama-sama Mbak. Oke, Rosi, saya ambil dari bawah aja deh di sini di video saya ya. Silakan Ros. Hai, nama saya Rosi. Ini pertama kali saya ikut Titiwan Yin Yoga, especially online. So dari dulu udah mau ikut, cuman masih bingung ngatur waktu, masih punya 2 baby segala macam. Sekarang walaupun online, aku ngerasa efektif ya. Aku dapat feel-nya. Mbak Yuni juga ngajarnya sabar, very clear, and teman-teman juga semuanya baik-baik membantu. Walaupun aku nggak ada basic yoga, mereka mau kasih tahu gimana cara-caranya. Dan menurut saya tuh Yin Yoga itu best ya untuk diambil untuk orang-orang mau pilates, orang-orang gym, siapapun itu butuh ada add-nya exercise untuk Yin Yoga. So thank you, makasih kepada Mbak Yuni, teman-teman, dan juga Yin Yoga World. Terima kasih Rosi. Oke, Mbak Ida. Oke, selamat sore teman-teman semua. Mbak Yuni, terima kasih. Ini 5 hari yang penuh pengalaman baru buat saya. Dan terutama sepertinya ini saat yang tepat gitu. Di saat kita sedang di rumah, kemudian tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi betul-betul pas. Awalnya saya ragu, ini saya belum pernah ikut WS atau TV online gitu, awalnya saya ragu ini gimana ya, tapi ternyata justru kita lebih ada nilai plusnya dibanding WS atau TT gitu, karena kita lebih memperhatikan layar gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Jadi ini betul-betul pengalaman luar biasa buat saya. Dan satu hal, ada sesuatu yang saya bisa menemukan jawaban setelah ikut training di sini. Jadi kalau saya boleh cerita kurang lebih 3 menit, saya punya, bukan myom ya, Mbak Yuni sering beberapa kali membicarakan tentang myom, terus ganglion. Saya tuh di tubuh saya banyak sekali benjolan. Jadi itu kira-kira saya sejak umur 30 tahun, saya sekarang 55 tahun, jadi kurang lebih 5 tahun terakhir ini, si benjolan itu berhenti. Jadi mungkin itu dia, karena memang saya sifatnya suka
di dalam Pendam. apa namanya? Dan Juga dipendam ya. setelah diperiksa, jadi karena di sini ada 2, di sini 3, di ini selangkangan, maaf di mana-mana banyak, dan saya sering melakukan operasi kecil karena ketika ada masalah dengan benjolan itu, kalau ada masalah abses diambil, tapi kalau tidak ada masalah dibiarkan gitu. Jadi seperti di sini ada 2 gitu. Jadi saya buka rahasia di sini. Iya. Kecil sekali. Setelah diperiksa memang tidak terdeteksi. Setelah di PA setiap ambil patologi anatomi aman, tidak ada tumor. Cuman akhirnya kita mandi harus dengan sabun bayi gitu kan. Setelah 5 tahun ke sini, saya mulai kok berhenti gitu loh Mbak Yuni. Maksudnya apa ya yang membuat saya lebih ke dalam, oh iya mungkin saya lebih terbuka gitu. Saya tidak pernah menyimpan sesuatu lagi, kalau saya tidak enak saya bilang gitu. Nah, di training ini saya baru oh iya ya mungkin itu ya, sehingga benjolan saya tidak bertambah. Iya. Gitu, dan kadang-kadang curiga dengan ini kayaknya makannya salah gitu. Saya juga nggak tahu, saya tidak ada turunan punya itu, jadi saya ingat bahwa emosi yang dipendam itu sebetulnya menghasilkan itu gitu. Iya. Begitu itu saja, saya baru menerima jawaban di sini gitu Pak Yuni. Ya. Gitu aja teman-teman semua, sekedar sharing saja gitu ya, mungkin di usia yang ini kita akan lebih berbeda dengan sebelumnya ya Mbak Yuni ya. Iya, kan seperti saya bilang kita akan selalu hanya perubahan itu yang kekal dan kemauan kita untuk berubah gitu kan. Jadi ya, jadi setidaknya gitu sekarang kita bisa melihat dan memperbaiki gitu ke depannya, sehingga apa yang kita anggap masih kemarin belum pas gitu, mungkin ke depannya bisa kita mendapatkan hal yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, itu manfaat yang sebagian kecilnya saja, sebetulnya manfaatnya banyak. Dan satu lagi, saya bisa merasakan energinya Mbak Yuni ya, teman-teman, kayaknya apa ya namanya, bukan aura, kayaknya energinya tuh positif gitu ya, dapat gitu ya. Padahal terhalang layar ya. Ya, bukan layar lagi ya, jauh ya. Syukurlah. Jadi memang kendalanya buat saya juga di awal mengajar online itu, karena kan saya tipenya yang lebih suka sentuhan langsung gitu, ibaratnya challenging buat saya di awal. Tetapi ya syukurlah kalau memang apa yang ingin saya sampaikan itu energinya bisa ditangkap oleh teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Kemudian di sini ada Mbak Rita. Oke, silakan Mbak Rita. Ya Mbak Yuni, saya Rita dari Jogja. Mbak Yuni, awal-awal saya mau ikut Yin Yoga ini sebenarnya saya juga merasa nervous dan minder karena saya ini bukan pengajar. Saya ikut yoga mulai 3 tahun yang lalu itu karena saya punya masalah kesehatan sebenarnya. Saya ada hipertensi dan asma. Saya overweight sampai 76 kilo, untuk tinggi badan saya cuma 150 kilo, itu sangat berlebihan. Kemudian saya ikut yoga dan mengalami perbaikan kesehatan setelah itu. Terus saya sempat ikut kelasnya Mbak Yuni waktu di Jogja, special class, dan saya sangat terkesan dan ingin belajar lebih dalam. Kemudian kebetulan instruktur saya mengencourage saya untuk cobalah ikut yin yoganya Mbak Yuni. Kemudian saya beranikan diri untuk ikut. Dan ternyata saya merasa mendapatkan banyak dari sini. Mbak Yuni sangat detail, sistematis juga, dan bagi orang yang belum pernah mendalami anatomi seperti saya, ini cukup jelas. Dan membuat saya ingin mendalami yin yoga lagi setelah ini juga. Dan teman-teman juga sangat suportif, terutama yang di grup. Saya sempat minder kemarin, waktu akan teacher practice, dan ternyata mereka membesarkan hati saya, dan ya, saya bersyukur ikut teacher training ini. Terima kasih banyak Mbak Yuni, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mbak Rita. Jadi saya suka, jujur memang di teacher training Yin, saya suka ada mereka yang belum pernah sama sekali sebelumnya gitu, karena di situ saya
cara saya untuk belajar, apakah saya bisa menyampaikan materinya dengan baik atau tidak gitu. Dan yang baru pertama kali ikut itu menurut saya adalah itu ajang yang betul-betul membuat saya banyak belajar gitu. Apalagi kita baru pertama kali ketemu ataupun hanya ketemu lewat layar yang belum pernah tahu sebelumnya. Jadi berarti secara umum materi yang saya sampaikan untuk Mbak Rita yang belum pernah ikut itu masih bisa diikuti ya. Terima kasih. Saya dapatkan banyak sekali. Ya, terima kasih. Ya, itu yang terpenting menurut saya karena kan bagaimanapun juga kita ada keterbatasan untuk berkomunikasi. Kalau memang itu masih bisa melewati dengan penyampaian yang baik, saya pikir itu sudah lumayan tercapai. Terima kasih banyak, Mbak Rita. Oke, yang di bawah ada Meike. Sudah siapkah dirimu? Sudah lama juga pengen ikut teacher trainingnya Mbak Yuni. Waktu sebelum COVID gitu, tapi apa daya gitu kan. Kalau teacher training selalu cari-cari jadwal cuti yang nggak pas gitu. Lalu kemudian entah kenapa gitu ya, semesta seperti ya bukan ingin mereka COVID atau gimana gitu, tapi dengan COVID ini jadinya saya bisa ikut trainingnya Mbak Yuni gitu ya, nggak dirawatnya gimana kok bisa lewat online pada akhirnya gitu. Kalau diperbolehkan saya sharingkan nanti apa yang saya pelajarin ke teman-teman yang lain gitu, karena sempat juga saya sharing gitu dengan teman-teman. Mereka itu kan yang nggak pernah yoga sebelumnya, terus kemudian orang kantoran yang ingin bergerak, terus mereka sharing sama saya. Mereka ya seperti diajarkan yoga, cuman inhale, exhale seperti itu gitu ya, terus kemudian mereka itu juga yang sudah berumur gitu loh Mbak Yuni. Akhirnya ya udah saya mau coba deh untuk yang trainingnya Yin. Siapa tahu kan kalau gitu kan lebih ke merasa nyaman dengan badan gitu kan, terus kemudian dengan instruksi, terus mereka mencari target akhirnya seperti apa gitu kan Mbak. Ini saya ingin coba sih ke mereka gitu, apakah bisa tanpa hands on mereka tetap bisa juga, tapi tanpa saya pun mereka kadang malam atau pagi mereka ingin besok berat sendiri mereka bisa lakukan kayak gitu sih Mbak. Iya. Ya, silakan. Jadi sebuah ilmu kalau memang kita anggap itu memberikan kebaikan, kenapa tidak gitu ya. Silakan di-sharing ilmunya. Daripada Tuhan sudah memberikan ilmu untuk kita, kemudian kita sia-siakan gitu kan, lebih baik digunakan untuk kebaikan orang lain. Oke. Terima kasih. Lani, dirimu mau menyampaikan testimoni kah? Silakan. Sebenarnya waktu pertama mau daftar online itu agak galau. Iya, tahu. Ya, karena saya pribadi sebenarnya lebih senang get in touch, ketemu langsung. Bahkan kalau di kelas pun aku lebih senang offline daripada online karena aku ngerasa vibrasinya beda ya, dan kayak lebih detail ngelihatnya itu mata nggak siwer lah ya. Tapi dengan pandemi seperti ini, akhirnya saya masih belum berani juga naik pesawat. Akhirnya mencoba dan ternyata menyenangkan sekali karena kalau masalah terstruktur, modulnya Mbak Yuni selalu terstruktur dari dulu, dari itu. Cuman masalahnya pengalaman berbedanya antara offline dengan online. Dan tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau mungkin kekurangannya tadi bahwa saya ngerasa lebih enak ketemu, ngobrol, atau bisa ngelihat langsung dan merasakan vibrasinya. Tapi kalau online ternyata di rumah itu
Kalau jujur saya itu kalau duduk kelamaan kan capek ya. Kalau di rumah itu semua, dulu kalau di offline semua prop saya nggak mungkin bawa kan dari rumah. Kalau di sini saya tebar semua. Kemudian kalau pegel tinggal ambil bantal sofa, duduk. Kemudian kurang blok, saya tuh banyak propsnya. Karena kadang kepake nggak dipakai, tapi saya pikir ya saya butuh aja gitu. Dan ternyata mengetahui lebih dalam bahwa dengan berbagai props itu lebih enak dan lebih nyaman dan lebih fleksibel. Karena kalau online dulu kan harus berangkat lebih pagi, ini bisa mepet-mepet. Dan pengalamannya pun sangat menyenangkan karena memberikan pelajarannya pun cukup, ilmu yang saya dapat pun cukup menyenangkan, cukup bagus, cukup banyak. Dan saya tentu rencananya akan lanjut ke TV selanjutnya lah, Mbak. Oke, terima kasih Lani. Iya, Lani termasuk yang sangat galau kemarin karena masih pengen offline. Saya juga mungkin sama seperti Lani, suka sentuhan langsung gitu, dan akhirnya mau nggak mau harus sedikit bernegosiasi dengan keadaan gitu. Yeah. Thank you Lani. Oke, di sini ada Chandra sama Elisa jadi satu di sini. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Yuni dan tim, kemudian juga buat teman-teman yang lain. Kita baru sekali ketemu, selain nama Chandra. Saya pertama makasih banget buat kesempatannya Mbak Yuni, karena kalau aku pribadi berpikir kalau tidak ada corona, kemungkinan untuk ikut YIN itu kecil. Kenapa? Karena makin Kenapa? Tempatnya jauh atau gimana? Bukan sih Mbak, karena aku melihat ke sini yang orang butuhin saat pandemi itu adalah lebih ke inner self-nya yang harus banyak dibenerin. Jadi kalau dulu mikirnya cuma semua yang sifatnya jasmani, cuma saat makin ke sini kok kebutuhan orang lebih banyak ke emosi sih. Dan benerin emosi itu cukup sulit gitu loh. Saat kita masuk, kan nggak semua orang suka meditasi misalnya. Jadi salah satu media yang buat aku bisa masuk ke orang adalah YIN. Jadi pendekatannya pun ada ke badan, terus juga bisa ke emosi. Dan saat Mbak Yuni menjelaskan, itu sangat jelas. Mbak Yuni nggak pelit ilmu dan sabar. Terima kasih. Kenapa dipelitkan ilmu itu kan untuk dibagi? Banyak, maksudnya kan pertanyaan-pertanyaan kita banyak yang random gitu loh Mbak. Masih dijawab dengan sabar. Terus juga paling online yang bikin bingung buat kita berdua adalah konsumsi makanan. Karena kadang-kadang saat praktis kita bingung mau pesen makan apa nih. Berdua kita masih amatir, jadi kalau masak itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi saat praktis, aduh pesen makanan apa ya Chandra? Kayak gitu loh. Lebih ke sana sih. Sisanya vibrasi positifnya tetap dapet. Terus juga sinyal ya kemarin kan itu di luar kuasa kita kan. Cuma sisanya cukup lancar kok semuanya. Teknisnya nggak ada masalah. Terima kasih. Kalau dari aku. Terima kasih. Thank you. Elisa. Chandra. Ini dirimu yang kedua kali ikut ya Chandra ya? Iya, ini yang kedua kali. Pertama kan mendekati akhir tahun lalu ikut modul 4. Iya. Jadi sebenarnya ikut TTC YIN yang ini sebenarnya nggak nyangka juga sih kalau di tengah pandemi masih bisa ikut TTC ya, karena pertama otomatis dari biaya ya. Sekarang kan perekonomian kan semua lagi pada ya, betul. Itu realitanya. Semua. Jadi nggak nyangka juga ternyata masih bisa dan bersyukur banget. Karena kenapa saya mau ambil lagi, karena memang setelah saya ikut TTC YIN, saya juga sudah mulai mengajar, mencoba memberanikan diri membagikan ilmu, dan ternyata feedback dari peserta itu cukup positif dan mereka sangat senang latihan YIN. Jadi sedikit banyak memberikan motivasi juga buat diri saya supaya bisa lebih, apalagi sih kayak pengen lebih menambah lagi sharing ilmunya supaya bisa lebih banyak lagi dibagi buat teman-teman di sekitar saya gitu. Jadi untuk dari segi materi oke, semua lancar, terjadwal. Yang paling enak ketika TTC online adalah nggak perlu
capek untuk di jalan ya. Karena kalau dulu modul kemarin harus ke Gripa, itu harus bangun pagi lebih awal, naik busway. Jadi makan waktu di jalan lumayan pergi dan pulang. Kalau sekarang kayak udah lebih gampang, udah deket, jadi hemat energi. Ya, gitu. syukurlah. Aja sih. Oke. Overall oke. Terima kasih Chandra. Sama. Oke. Siapa yang belum? Mbak Lili. Oke, Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Mbak Yuni, Mas Made yang support juga. Oke, saya mau cerita bahwa ini tuh adalah, meskipun ini titik 1, tapi ini adalah titik kedua saya. Saya ikut titik yang pertama itu titik 2 di Bekasi ya Mbak ya. Yeah. Dan saya memang tinggal di Bekasi, dan saya cari training tuh yang deket-deket dengan Bekasi, karena saya punya 2 anak yang masih SD, dan saya nggak punya mbak di rumah. Jadi kalau cari training, ya nggak jauh-jauh gitu. Sebenarnya, saya ikut Yin Yoga itu seperti sudah pernah saya katakan, saya tuh tidak sengaja. Saya yoga dan saya ingin tahu yoga secara keilmuannya gitu kan. Dan saya tanya sama guru yoga saya, dia bilang, kayaknya kamu cocoknya ke Yin Yoga. Ternyata ada beberapa keuntungan kalau kita ikut online training ini gitu loh. Di antaranya ya dari segi jarak saya sangat senang sekali karena ini di rumah, nggak jauh dari anak-anak. Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak terganggu. Terusnya nggak ada stres karena saya harus berpikir ngejar-ngejar waktu ke lokasi training, terus mikirin anak dan sebagainya, itu stresnya nggak ada. Terus materinya dikirim lebih dulu, terus nanti juga rekamannya dijanjikan ya bisa dikirim, atau kita bisa langsung rekam sendiri, itu enak banget gitu loh. Yeah. Dari materi efektivitasnya, saya sih pikir ini sama efektifnya ya, materinya saya dapat, dan saya juga ngerasa pemahaman saya dari materi yang diberikan itu bisa lebih efektif, pemahaman saya juga lebih dalam lagi. Sebenarnya saya tidak merencanakan ikut online training selanjutnya, tapi kemarin sore tuh tiba-tiba, aduh kayaknya enak ya. Jadi sekarang saya udah ikut daftar lagi untuk titik selanjutnya bulan Desember. Jadi jangan ragu-ragu karena memang ini sama efektifnya dengan offline. Mungkin itu yang bisa saya sharing kalau dari segi training online-nya Mbak. Oh ya, satu lagi Mbak. Tadi Mbak Yuni bilang kalau ilmu yang kita dapat bisa kita sharing gitu. Saya juga nggak tahu ya, ini kesaksian saya aja, kesaksian pikiran saya. Hidup saya tuh sering mengalir. Saya tidak punya tujuan untuk jadi guru, tapi saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya dengan yoga gitu loh. Jadi someday mungkin saya bisa sharing ilmu juga. I hope. Oke, itu testimoni saya, harapan saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga semuanya yang kita lakukan bisa mendatangkan kebaikan. Thank you. Terima kasih, Mbak Lili. Sekarang, Weni, dirimu di mana, Wen? Oke, Weni ya. Silakan. Sore teman-teman, Mbak Yuni. Selamat sore. Saya Weni dari Samarinda. Segi positifnya dari TTC online ini, kita masih bisa ketemu keluarga, kita masih bisa kumpul sama keluarga. Kalau online kan harus jauh dari keluarga minim 1 minggu. Apalagi saya jauh kan. Iya. Nah itu yang jadi masalah. Tapi sudah dari kemarin sih mau ikut tuh masih mikir-mikir mau ikut enggak ya. Setelah
dikasih tahu sama hostnya, terus dan lagi saya pernah belajar sama Ari, ikut sama Ari, dan ternyata Ari ikut juga dengan Mbak Yuni. Jadi oke, saya ikut deh kalau gitu. Saya mau coba. Setelah ikut ini, saya baru sadar apa yang saya alami itu. Baru saya tahu kalau dari TTC ini, karena sejak COVID-19 itu lambung saya itu mungkin terlalu banyak angin, sampai kadang-kadang itu sesak nafas, dada itu perih. Dari TTC ini saya baru tahu, oh karena cemas yang berlebihan, itu yang mengakibatkan lambung kita terisi angin, sehingga sering sendawa, terus sampai terlalu mungkin terlalu cemas ya, karena takut. Memang takut. Nah, terlalu cemas sampai susah nafas kadang-kadang. Nah, terus saya ikut kelasnya Ari, di situ dikasih tahu, kok tapi saya masih belum terlalu paham juga sih. Dari TTC ini saya baru tahu, oh kalau pose ini itu yang mengakibatkan lambung kita lebih rilis atau apa gitu. Dan setelah beberapa kali ikut kelasnya Ari, memang saya lebih lega, lebih bisa lebih bisa tenang juga sih. Jadi sekarang ini sudah enak dan sudah nggak sesak nafas. Syukurlah. Cara Mbak Yuni ngajar juga saya suka. Saya bisa nangkap apa yang dimaksud. Juga cara Mbak Yuni menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih juga enak sih jawabnya, supaya kita bisa nangkep benar-benar maksudnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Weni. Debbie, mau kasih testimoni lagi nggak, Deb? Silakan. Oke. Nama saya Debbie. Sebelum dengan Mbak Yuni ini sebenarnya saya udah pernah titiin, tapi karena guru saya bule, mungkin karena penangkapan saya kurang, dan yin itu kan penuh dengan pelajaran meridian, itu benar-benar saya nggak masuk sama sekali. Dan ya udah, saya pikir ini karena saya suka banget yin dan beberapa kali menerapkan ke orang tua saya dan teman-teman dekat saya, mereka terbantu. Saya udah nih kayaknya harus belajar lebih dalam lagi. Makanya saya ikut titinya Yin Yoga World. Nah, sebelumnya saya udah pernah bilang online itu benar-benar sangat membantu saya sebagai ibu rumah tangga dalam membagi waktu, ngurus keluarga, dan langsung belajar, gampang sekali. Dan titik online-nya Mbak Yuni, kualitas audio visualnya pun bagus. Mbak Yuni sekali lagi menjelaskan segala materi yang menurut saya sangat sulit dengan mudah dipahami oleh kita semua, dengan bahasanya pun nggak terlalu rumit. Terakhir kali saya baru sadar juga tadi Mbak Weni ya sebelumnya bilang karena COVID ini memang saya baru di titik terakhir itu tiap distimulasi lambung saya selalu mual. Terus kalau ikut kelasnya Mas Ari itu juga tiap dia kasih lambung itu saya udah deh, gue nggak usah deh, mual banget gitu. Dan saya baru tahu itu hubungannya dengan kecemasan kan. Menurut saya sih salah satu mengikuti titi yin ini membantu saya menjaga kewarasan. Ya, kita coba. Syukurlah. Terima kasih Mbak Yuni. Musim sekarang memang itu yang paling kayaknya menjadi isu kita, menjaga kewarasan. Terima kasih. Aulia, dirimu mau kasih testimoni kah? Yes. Silakan.
Selamat sore, nama saya Aulia dari Purwokerto. Kalau ada yang lupa, kalau ada yang mau main juga boleh langsung. Senang banget, akhirnya ya ampun, bahagia sekali, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun nggak jadi ke Bali ya? Ya ada sedihnya sih. Kan banyak pantai yang belum ditongkrongin. Terus paling senang itu, oh ternyata meskipun bahasanya berat, harus terus tepuk-tepuk otak kalau bahas meridian, jalurnya kemana, jawab juga kadang salah. Tapi happy banget karena boleh direcord sendiri, dan itu tuh menurut aku ilmu itu mahal memang. Dan tidak semua orang mau memperjuangkan. Tapi kalau ada guru yang sampai dengan sangat luar biasa, legowo, berbesar hati, mau membimbing dengan sangat baik, terus boleh direkod, itu tuh kayak harta karun. Terima kasih. Apalagi, ya ampun, sampai di-convertkan, sampai di ini ke flash disk, dikirimkan, dan gratis. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampun, sudah. Itu terlalu luar biasa. Terima kasih. Pasti akan muncul lagi di YTT 3 dan 4, 5, 6, mau sampai berapa? 7, 8, 9, 10. Terima kasih ya Aulia. Nggak nyangka bisa secepat ini. Aku pikir ya udah deh nyicil tahun ini YTT 1, tahun depan YTT 2. Tapi yang luar biasa sekali, kemarin kan pulang berbunga-bunga, ceria, bahagia, sumringah, hahaha, gembira. Suami terus kayaknya kok happy banget aku, karena lagi belajar masak, kalau moodku happy, masakannya enak. Kalau sedih, asin. Jadi dia ya sudah langsung, ya udah ini tuh pakai aja dulu, nggak apa-apa buat bayar. Oke, baik. Langsung transfer. Terus satu support system terbesar suami, yang kedua yang bikin terharu, kan kalau mau training itu terbiasa kayak minta izin di grup, maaf ya nggak bisa ngajar, dan hampir semuanya itu kan yang latihan yoga bareng itu lebih senior. Jadi kalau di luar matras jadinya aku yang di ini, ya kamu yang semangat gitu. Kalau di matras mah ayo, tidak boleh duduk, bangun lagi. Nah, tapi kalau di luar matras, semangat Aulia, ayo semangat. Terus yang sangat mendorong bisa sekolah, pas aku minta izin buat YTT, terus ya semoga aja bisa terus sekolah lanjut karena ini modulnya banyak. Malah di grup itu makin rajin latihan dong. Terus kan, terima kasih. Jadi ada duit untuk bayar Titi gitu maksudnya? Iya dong. Dan itu meningkat pesat dari yang biasanya latihan cuma 3, 4, itu langsung 12, 15, 20. Iya. Semesta artinya mendukung dirimu untuk belajar. Syukurlah. Oke, makasih ya. Asti mau kasih testimoni lagi apa tidak? Boleh, ini ketiga kali Asti. Ketiga kalinya. Silakan Asti. Ikut Titi di Yin Yoga World. Sebenarnya untuk Yin Yoga itu pertama kali aku ikut waktu ambil 200 jam Titi tahun 2017. Itu kan porsi Yin-nya sedikit banget. Tapi pada saat itu aku udah ngerasa yang kayaknya kok seneng banget di Yin. Habis itu untuk ngajar Hatha nggak banyak pengalaman. Untuk ikut kelas Yin pun nggak dilanjutin, tapi emang udah melekat di hati. Yang pertama kali aku ikut itu, lalu aku tanya ke teman-teman guru di Bali, kalau mau ikut Titi Yin itu di mana, lalu mereka kasih rekomendasi untuk ke Yin Yoga World. Akhirnya aku bulatkan tekadku untuk ikut Titi di Yin Yoga World. Tahun lalu daftar langsung 1, 2, 3, 4. Hajar semua.
mudah-mudahan Desember nanti yang keempat ya. Jadi selesai 200 jam. Iya. Dan mudah-mudahan bisa offline karena emang nggak bisa 100% sama untuk yang offline dan online. Kalau online bisa hemat waktu dan ongkos tentunya. Kalau dari segi penyampaian materi offline dan online yang aku rasain sama baiknya yang diterima itu sama untuk penyampaian materi. Kalau untuk praktis melihat pose-pose yang diperagakan Mbak Yuni emang lebih enak untuk offline sama pada saat teaching practice lebih enak offline ya. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Apa kangen sama meja makan saya mungkin? Oh, itu tambahannya. Nggak pernah berhenti nyemil. Ada terus cemilannya kalau offline. Sama nggak tahu kayaknya untuk ngajar pun untuk Yin pada saat praktis di TT aja, belum pernah ngajar di luar. Tapi ngerasa lebih nyaman ya untuk ngajarin, lebih pede. Syukurlah. Ya. Kepedean itu penting itu. Tim sama teman-teman semua. Terima kasih Asti. Ya ini kita ketemunya relatif cepat ya. Oke, ada yang belum kah? Sudah semua ya? Ika belum kah? Ika sudah? Belum kah? Ika belum ya? Silakan Ika. Saya sedih. Tapi karena saya tahu sedih mengganggu meridian paru-paru dan usus besar, jadi saya batalkan sedih saya. Udah kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Kalau tadi Mbak Yuni bilang kami nih semua murid-muridnya Mbak Yuni senang karena paham. Artinya kami ini murid-murid hebat. Jauh yang lebih hebat lagi adalah gurunya. Terima kasih. Untuk bagaimana Mbak Yuni mengajar, itu saya nggak mau sebut lagi karena teman-teman tadi sudah menyebut dengan sangat lengkap dan sempurna. Jadi saya nggak mau nambahin supaya Mbak Yuni nggak kegeeran ya. Oke, saya ikut workshop pertama kali. Awalnya saya nggak pernah ikut kelas yoga sama sekali, yoga sama sekali, nggak pernah ikut, nggak pernah tahu. Kemudian gara-gara guru-guru yoga saya selalu menakut-nakuti saya bahwa atau menakut-nakuti seluruh kelas tempat di mana saya belajar yoga bahwa yin itu sangat membosankan, sangat nggak enak, pulang-pulang nggak seger katanya. Jadi saya semakin penasaran sebenarnya. Sampai akhirnya saya nggak kelas yin yoga pada beberapa kelas atau dengan beberapa guru, tapi saya langsung ambil workshopnya dan kebetulan waktu itu disuruh teman dan pertama kali saya ikut workshop itu tanggal 20 Januari dan saya langsung minta pada Yun. Akhirnya besoknya saya ikut, saya ingin daftar PT. Banyak sekali yang saya dapat, akhirnya saya nemu jawaban bahwa bagaimana saya harus mengatasi masalah-masalah saya baik itu fisik maupun mental, emosional, itu jadi bekal yang sangat luar biasa. Dan kalau waktu workshop saya bilang saya jatuh cinta sehingga saya ikut ini, sekarang saya bilang saya kecanduan. Jadi saya ingin ikut ini berikutnya.
Ya. Terus satu lagi, Titi ini memberikan efek samping. Efek sampingnya adalah suami saya yang nggak pernah mau yoga sama sekali, itu jadi kecanduan minta ngajarin yin tiap malam sebelum tidur. Syukurlah. Itu aja sih. Jadi terima kasih buat Mbak Yuni dan buat 5D, buat Ino yang selalu apapun yang saya tanya jawab, apapun yang saya minta itu selalu diberikan. Terima kasih buat Ino Gawo. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Jadi testimoninya buat kami itu merupakan sebuah feedback gitu, bukan hanya mengenai yang sudah baik atau ada hal-hal yang mungkin yang sudah baik kami bisa pertahankan, dan karena memang buat saya pribadi sebagai pengajar gitu kan, harapan saya adalah meskipun kita terbatas oleh jarak atau terbatas oleh kendala teknis gitu yang membuat saya semoga gitu semua materi yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik, dan kalau itu bisa memberikan manfaat baik bagi kita sendiri ataupun bagi orang-orang di sekitar kita, itu buat saya sudah merupakan sebuah keberhasilan gitu, bukan mengenai apakah kita menyelesaikan sekian jam, tetapi ini belajar bagaimana kita memahami diri kita terlebih dahulu, kemudian habis itu bagaimana memberikan supaya hidup kita bisa berguna gitu untuk orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Siap. 1. Mulai. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Terima kasih semuanya.